Cerita dimulai dengan indah di sebuah desa di Prancis. Kita lalu diperlihatkan dengan seorang pria berusia 60 tahun yang bernama Martin. Martin adalah pendatang dari Paris yang menetap di sana untuk hidup dengan tenang di desa itu. Dia adalah seorang koki yang biasa membuat berbagai jenis roti. Di saat itu, istrinya pun kemudian muncul dan bertanya kepadanya apa yang dia pikirkan. Martin menjawab bahwa dia khawatir dengan kawannya yaitu Charles. Charles ini tetangganya dia, cuy. Di scene berikutnya kita diperlihatkan dengan Charles yang tengah membakar semua hal yang berhubungan dengan istrinya yang bernama Gemma. Nah, si Gemma ini beberapa hari yang lalu baru aja meninggal. Dia lalu menunjukkan buku harian Gemma kepada Martin. Martin merasa cukup sedih karena dulunya ia pun cukup dekat dengan Charles dan juga istrinya. Lalu ketika Charles tengah mengambil minuman, secara diam-diam Martin mengambil buku harian Gemma dan langsung dibawa pulang. Cerita pun kemudian flashback sekitar 1 tahun ke belakang. Gemma dan Charles datang ke desa itu dari London untuk menetap di sana. Mereka adalah seorang seniman yang cukup lama tinggal di Inggris. Hingga akhirnya sekarang ini mereka pun pindah ke desa untuk mencari ketenangan dan meninggalkan segala hiruk-pikuk di perkotaan. Mereka tiba di desa pada hari Minggu pagi. Ketika itu Martin sedang mengurusi taman di kebunnya. Lalu secara tiba-tiba hewan peliharaannya berlari ke tempat tetangga baru Martin. Martin akhirnya segera menyusul anjingnya itu dan ternyata dia sekarang memiliki tetangga baru. Martin pun akhirnya berkenalan dengan Charles dan juga Gemma. Martin juga menawarkan jika mereka butuh bantuan, jangan segan-segan untuk meminta tolong. Tampaknya dengan kehadiran Charles dan Gemma membuatnya menjadi lebih bersemangat dan juga senang karena memang sudah beberapa tahun terakhir mereka nggak memiliki tetangga dekat. Lantas pada keesokan paginya, Gemma bersama suaminya mengunjungi toko Martin untuk membeli beberapa roti. Di sini terlihat Gemma sangat terkesan dengan roti yang dibuat Martin yang sangat fresh dan sangat harum. Sembari memandangi tetangga barunya, Martin pun terlihat mulai jatuh suka dengan Gemma yang memang masih begitu muda dan juga cantik. Beberapa hari kemudian Martin terlihat sedang berjalan dengan anjingnya di sebuah ladang. Lantas tanpa sengaja ia pun bertemu dengan Gemma yang sedang menjelajahi daerah tersebut. Martin menyapa dan ia kemudian bercerita tentang masa lalu dari desa tersebut. Dan setelah itu Gemma pun melanjutkan perjalanannya bersama hewan peliharaannya. Dan sampai di sini Martin pun semakin merasa tertarik padanya dari hari ke hari. Pada malam harinya Charles datang ke rumah Martin. Dia meminta bantuan dengannya untuk memperbaiki listriknya yang rusak. Martin kemudian berangkat ke rumah mereka dan menemukan masalah pada sikringnya. Ia lantas segera memperbaiki sikring Charles yang rusak. Kemudian esoknya Charles mengundang mereka untuk minum-minum cantik di rumahnya. Di tengah obrolan Martin melihat wajah Gemma yang kayaknya lagi menyimpan sebuah masalah. Dan diketahui ia dan suami saat ini memiliki masalah ekonomi yang membuat dirinya menjadi kurang bersemangat. Sang suami yang hanya bekerja jika ada orderan membuat mereka tak bisa memperbaiki rumah yang mengalami kebocoran di beberapa titik. Melihat itu Martin pun berupaya untuk bisa mengembalikan senyuman Gemma yang indah. Dia mengajak Gemma ke tokonya dan mengajarkannya cara membuat roti yang benar. Nah, gak disangka rupanya Gemma berbakat dalam mengolah bahan-bahan roti. Dan dalam kesempatan itu Martin pun kerap kali membayangkan kecantikan Gemma dan berfantasi dengan pikirannya sendiri. Suatu hari ketika di toko Martin, Gemma bertemu dengan Wizzy dan suaminya yang bernama Rankin. Wizzy adalah teman lamanya yang rupanya tinggal gak jauh dari tempat tinggal Gemma. Mereka yang tahu skill melukis Gemma akhirnya menawarkan sebuah pekerjaan untuk bisa melukis dinding rumahnya mungkin agar terlihat lebih artistik. Kecantikan Gemma semakin hari semakin membuat Martin jatuh cinta dengannya. Ia pun akhirnya memberanikan diri untuk memuji Gemma secara langsung ketika mereka bertemu di jalan. Gemma mengaku bahwa ia sering memakan roti rendah kalori seperti yang diajarkan Martin, dan hal itu membuatnya semakin memiliki tubuh yang indah. Ketika mereka akan berpisah, secara tiba-tiba Gemma diantup lebah di punggungnya. Namun karena kesulitan, ia pun meminta bantuan Martin untuk mengeluarkan lebah tersebut. Martin pun mendapatkan rezeki nomplok dari Gemma dan bisa
merayangi Gemma sesuka hatinya. Martin berhasil mengeluarkannya, namun ia harus mengeluarkan racun dari lebah itu dengan cara diseruput. Dan di saat yang seru itu, gak sengaja seorang pemuda bernama Harvey tengah lewat dan mengira mereka lagi macam-macam. Namun hal itu segera ditepis oleh Martin yang langsung menceritakan kejadian yang sebenarnya. Lalu tiba-tiba Gemma terjatuh dan mengalami pingsan karena rupanya Gemma alergi terhadap lebah madu. Mereka berdua lantas segera membawanya ke rumah sakit terdekat. Lantas ketika itu dokternya memberi obat untuk meringankan gejalanya. Ketika di perjalanan pulang, Gemma yang masih merasa lemas, alhasil dia pun gak sadar kalau dia udah bersandar di bahu Martin, dan Martin pun tersenyum kegirangan. Beberapa hari kemudian, Gemma pun terlihat sudah kembali beraktivitas. Kali ini ia sedang berbelanja di pasar yang gak jauh dari toko milik Martin. Lalu gak lama kemudian datanglah Harvey dan menanyakan keadaan Gemma. Martin yang ternyata dari tadi memperhatikan Gemma berbicara dalam hati bahwa pasti Harvey lagi berusaha buat ngedeketin Gemma. Dan ternyata si Harvey ini adalah sosok fuckboy kemasan softboy di sana cuy. Lantas ketika akan pulang secara gak sengaja Martin melihat mobil Gemma dan mendapati Gemma akan berkunjung ke rumah Harvey yang ternyata sangat megah cuy. Dan bisa dipastikan mereka akan melaksanakan berpusrengan duniawi. Lantas ketika saat keluarga mereka tengah makan malam bersama, Martin melihat adanya bekas cupangan yang masih ungu di lehernya Gemma. Dan Martin yang melihatnya pun merasa cukup cemburu. Suatu pagi Martin melihat Gemma lagi jalan-jalan dengan anjingnya. Dia rupanya lagi-lagi mampir ke rumah Harvey. Dan ya, mereka pun kembali melaksanakan perpusrengan duniawi. Keesokan harinya Gemma kembali mendatangi toko Martin dan membeli beberapa roti di sana. Namun ketika Gemma udah pergi lumayan lama, istrinya baru sadar kalau rotinya Gemma ada yang ketinggalan. Ia pun segera menyuruh Martin untuk mengantarkan roti itu ke rumah Gemma. Lantas tibanya di rumah Gemma, terlihat dari kejauhan bahwa Gemma tengah melakukan pusreng dengan Harvey. Martin yang makin kecewa akhirnya langsung ninggalin rotinya di depan pintunya doang. Keesokan paginya Gemma pergi dengan menggunakan mantel tebal dan izin sama suaminya mau pergi ke pasar. Namun ternyata dia berbohong dan malah tiba di rumah Harvey. Gemma pun segera membuka mantelnya dan Gemma terlihat mulai mancing-mancing Harvey. Dan beberapa saat kemudian mereka pun lagi-lagi melaksanakan perpusrengan duniawi. Di sisi lain terlihat Martin yang sedang menulis surat tanpa nama untuk Gemma. Dia mengatakan bahwa Gemma begitu cantik dan ia menyukainya. Gak cuma itu, Martin juga menulis satu surat lagi untuk ibunya Harvey dan memberitahu bahwa anaknya adalah perusak rumah tangga orang. Keesokan harinya ibunya Harvey tiba di rumah anaknya dan sambil ngomel-ngomel meminta Harvey untuk keluar dari desa ini dan kembali ke London. Harvey pun gak bisa berbuat apa-apa. Dia kemudian mengabari Gemma dan menceritakan permasalahannya. Gemma yang membacanya tak kuasa menahan tangisnya. Namun di sini Gemma juga akhirnya tersadar bahwa dia udah melakukan kesalahan dalam rumah tangganya. Ketika di rumah, Charles bilang kalau dia ingin bicara dengan Gemma. Mereka pun masuk ke kamar dan Charles mulai mengemasi barang-barangnya. Karena rupanya dia udah tahu nih cuy, kalau Gemma mengkhianati cintanya. Charles kemudian meninggalkan Gemma sendirian dan kembali ke kota untuk sementara waktu. Keesokan harinya ketika Martin tengah berjalan-jalan di ladang, ia menemukan anjingnya Gemma yang sebelumnya ditinggalkan. Martin lantas segera membawanya untuk dikembalikan kepada Gemma. Setibanya di sana, Martin pun langsung diminta masuk sambil ditawari ngeteh. Martin yang tahu kalau Gemma lagi banyak masalah langsung nawarin Gemma untuk ikut dengannya ke gereja pada hari Minggu besok. Singkat cerita, pada keesokan harinya Martin pun datang ke gereja, namun Gemma malah gak datang ke sana setelah ditungguin beberapa jam. Keesokan harinya Gemma pun minta maaf kepada Martin karena kemarin dia gak bisa datang. Martin lagi-lagi disuruh mampir ke rumah Gemma, dan di sana tiba-tiba Martin menasihati Gemma untuk gak ngelakuin apapun lagi dengan Harvey atau dia akan menyesal seumur hidupnya. Gemma pun langsung menduga bahwa Martin adalah orang yang mengirimkan surat tanpa nama beberapa hari yang lalu. Gemma kemudian bertanya apa maksud dan tujuan Martin udah ikut campur dengan urusannya. Nah di sini Martin pun gak bisa menjawab.
Gemma kemudian mendekat ke arahnya dan memberikan sebuah kecupan cuy. Beberapa hari kemudian Martin memberikan sekeranjang roti untuk Gemma. Lalu gak lama setelah itu Charles pulang sehabis dari London. Lalu gak lama kemudian Charles berlari ke arah Martin dan meminta bantuan dengannya. Martin pun mendapati Gemma sudah terbujur kaku di dalam dapurnya. Entah apa yang sebenarnya terjadi. Gak ada sama sekali bekas luka atau indikasi lain yang mencurigakan. Dan setelah dilakukan pemeriksaan, polisi mengabarkan bahwa Gemma tersedak roti yang diberikan Martin. Martin pun benar-benar ngerasa bersalah telah memberikan roti itu. Namun di sisi lain Charles juga ngerasa bersalah karena udah telat datang kembali ke rumah. Martin akhirnya sampai pada halaman terakhir di buku harian Gemma. Dia pun berpikir bahwa seharusnya Gemma bisa memiliki jalan hidup yang jauh lebih baik. Namun namanya nasi udah jadi lontong, ya mau gimana lagi ya kan. Lantas beberapa bulan kemudian Martin kembali mendapatkan tetangga baru. Cerita lalu seperti dejavu, sama seperti saat pertama kali Gemma datang ke desa itu. Dan setelah itu film pun selesai.